Presiden Polandia Andrzej Duda menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menaklukkan Eropa. Menurut Duda, Rusia harus dihentikan di Ukraina di mana murah untuk melakukannya. Presiden Polandia itu menyebut nyawa rakyat Ukraina lebih murah dibanding orang Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan wawancara dengan Washington Post pada hari Kamis. Dalam wawancara itu, pemimpin Polandia itu diminta menanggapi kaum konservatif Amerika yang menentang pengiriman bantuan militer dan keuangan tambahan ke Ukraina. Sebenarnya pernyataan Duda tetap pro kepada Ukraina, namun dalam pernyataan tersebut Presiden Polandia ini seolah menginjak harga diri Ukraina. Saat itu Duda menyebut tindakan Rusia di Ukraina harus dihentikan. Kemudian ia juga menyarankan agar Ukraina diterima sebagai anggota NATO. Dengan menerima Ukraina sebagai anggota NATO, Duda yakin keputusan itu sebagai cara yang terbaik untuk menggagalkan Kremlin. Ia mengaku kecewa karena Kiev tidak menerima undangan resmi ke blok pimpinan AS selama KTT NATO bulan lalu di Lithuania. Dan dia juga berencana mendorong pemerintah Biden memastikan Kiev menerima undangan tahun depan. Dalam wawancara tersebut, Duda juga diminta untuk menanggapi negara-negara NATO yang mulai bimbang mengirim bantuan ke Ukraina. Menurut Duda, NATO harus membantu Ukraina lantaran mereka membutuhkan senjata yang lebih untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Bahkan tentara Ukraina pun harus dilindungi oleh bantuan senjata dari Barat dan NATO lantaran Duda menganggap mereka rentan untuk tewas. Sementara kondisi ini berbanding terbalik dengan tentara AS yang sulit untuk dikalahkan meski menggunakan senjata Rusia. Dalam wawancara itu, Duda menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menaklukkan Eropa. Ia menyebut Putin sedang berusaha memulihkan wilayah Tsar. Yang mengatakan Barat perlu menghentikan Rusia sekarang sebelum tentara Amerika harus menumpahkan darah mereka dan kehilangan nyawa mereka di Eropa untuk memulihkan perdamaian dan kebebasan dunia. Ini sangat sederhana. Saat ini imperialisme Rusia dapat dihentikan dengan murah karena tentara Amerika tidak akan mati kecuali agresi Rusia dihentikan sekarang. Akan ada harga yang sangat tinggi yang harus dibayar, ujar Presiden Polandia itu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan pada hari Rabu bahwa Moskow akan memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan baratnya sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya ancaman yang berkembang dari AS dan sekutunya di Eropa yang meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut. Shoigu menunjuk pada eksesi Finlandia baru-baru ini ke NATO dan potensi bergabungnya Swedia, serta meningkatnya militerisasi Polandia yang dia klaim telah menjadi instrumen utama kebijakan anti-Rusia oleh AS. Shoigu juga menuduh Warsawa secara aktif berusaha mengambil alih sebagian Ukraina dengan membentuk apa yang disebut unit militer Polandia Ukraina yang tujuan resminya adalah mempertahankan Ukraina Barat tetapi sebenarnya akan berfungsi untuk mendudukinya. Menteri Pertahanan juga menekankan Rusia perlu memberikan tanggapan yang tepat waktu dan memadai terhadap peningkatan jumlah pasukan NATO di sekitar perbatasan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik warga sipil Ukraina karena tidak menunjukkan solidaritas yang cukup kepada tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Hal lain yang disuarakan hari ini adalah di berbagai brigade. Prajurit dari garis depan datang ke kota-kota di belakang garis depan pantas melihat dan merasakan ini adalah kota belakang yang dipertahankan, kata Presiden Zelensky menceritakan keluhan pada tentara pada hari Senin. Ia mengingatkan warga sipilnya untuk mengingat pejuang Ukraina di Donetsk dan garis depan lain yang berjuang dengan risiko kematian untuk Ukraina. Presiden Zelensky menegaskan kebebasan dan kemerdekaan rakyat tidak dapat ditaklukkan oleh orang lain dan harus dilakukan bersama. Kebebasan dan kemerdekaan tidak diperoleh bagi orang-orang di sana di garis depan. Inilah alasan perjuangan nasional. Semua berjuang dan bekerja untuk kemenangan, kata Presiden Zelensky seperti diberitakan Barons. Ia menegaskan semua orang berperang di Ukraina meski tidak semuanya berada di garis depan. Ukraina sedang berperang dan mereka yang tidak berperang di garis depan harus membantu berperang. Bukan di bar, bukan di klub, bukan dengan balap jalanan atau semacam konsumsi yang berlebihan, tapi dengan membantu para pejuang dengan cara yang sangat spesifik, kata Presiden Zelensky pada hari Senin.
Presiden Zelensky berharap warga sipil yang tidak ikut berperang setidaknya memberikan dukungan kepada tentara Ukraina. Dia menambahkan bahwa mengalahkan Rusia adalah tujuan nasional bersama. Para pejuang Ukraina pantas melihat dan merasakan dukungan penuh dari kota-kota belakang. Paling tidak, semua adrenalin negara, semua emosi negara, semua kekuatan negara harus ada dalam pertempuran demi negara, kata Presiden Zelensky. Dalam pidatonya, Presiden Zelensky juga berterima kasih kepada AS yang mengirimkan paket barunya, termasuk amunisi untuk Patriot, untuk HIMARS, artileri, Javelin, dan lain-lain. Ini adalah persediaan yang sangat dibutuhkan, kata Presiden Zelensky, dikutip dari Russia Today. Presiden Zelensky membuat komentarnya setelah melakukan tur ke beberapa unit militer yang ditempatkan di garis depan Donetsk, termasuk Azov dan Aidar. Pertemuan itu untuk meningkatkan moral dan mendiskusikan topik penting lainnya. Pada hari Jumat 11 Agustus 2023, Presiden Zelensky memecat semua kepala semua pusat perekrutan militer regional Ukraina terkait dugaan korupsi seperti diberitakan UP. Mereka akan diganti dengan veteran perang yang terluka dan dinilai lebih mengerti keadaan saat perang. Korupsi dalam rekrutmen militer akan dihilangkan, kepala semua pusat rekrutmen regional akan dipecat dan digantikan oleh para pejuang pemberani yang telah kehilangan kesehatannya di garis depan. Tetapi mempertahankan martabatnya, keputusan itu disetujui di NSDC, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional hari ini, tweet Zelensky. Proses evakuasi besar-besaran penduduk kota Kopyang terus dilakukan pemerintah Ukraina. Usai militer Rusia menggempur provinsi Kharkiv yang terletak di laut timur Ukraina pada Sabtu 12 Agustus 2023. Lebih dari 12.000 warga sipil Kopyang didesak untuk meninggalkan kota akibat serangan masif angkatan bersenjata Federasi Rusia di kota tersebut. Kopyang yang berbatasan langsung dengan Rusia diprediksi akan segera jatuh ke tangan tentara Rusia. Hal ini diungkap oleh mantan penasihat Presiden Ukraina Oleh Soskin. Soskin yang merupakan penasihat Presiden Ukraina kedua, Leonid Kucha, merasakan jika kejatuhan Kopyang tinggal menunggu waktu. Setelah itu Ukraina juga akan kehilangan Kharkiv seperti halnya Artimovis atau Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Melihat situasi ini, Soskin menyebut jika semua kejadian ini adalah bukti ketidakmampuan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menjaga keamanan negara Ukraina. Saat kehilangan Kopyang semakin dekat, setelah itu mereka akan pergi ke Kharkiv. Kopyang akan berubah menjadi Artemov. Dengan semua konsekuensi selanjutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa Zelensky tidak mampu melindungi negara, ucap Soskin dikutip dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti. Sehari sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan militer Rusia telah memperbaiki situasi di sepanjang garis depan ke arah Kupyang. Selain itu, administrasi sipil militer Kharkiv Vitaly Gensiv mengatakan jika posisi pasukan militer Rusia hanya berjarak beberapa kilometer saja dari Kupyang.